Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Berhubung cerita jenius yang disia-siakan di take down oleh YouTube lagi. Wah, ini melanggar komunitas lagi Mok. Kita akan membahas cerita baru lagi tentang kultivator paling hebat di dunia. Tapi di masa hebatnya ia pun malah ditinggalkan oleh sistem hingga membuatnya makin shock. Karena dengan tidak adanya sistem ia menganggap akan dihabisi oleh seseorang yang lebih kuat darinya. Padahal ia adalah yang paling terkuat di dunia ya Momo. Tapi setelah 100.000 tahun berlalu, muncullah sistem itu lagi yang memerintahkannya untuk mendapatkan seseorang murid tapi tidak boleh membantunya dalam pertarungan atau dalam segi apapun pada muridnya itu. Karena update sistem terbarunya yang aneh, tapi dia dapat mengakalinya ya Mo. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja. Ada pantun dari Bang Arhan Fahrezi. Gigi berkawat bikin bau mulut dan cerat-cerit, cerut. Di awal cerita kali ini kita diperlihatkan perbatasan daratan Hongmeng, area kiamat, area yang sangat berbahaya dan terdapat monster buas yang bermunculan ya Mo. Sambil kita diperlihatkan seseorang yang berjalan di sana dan ternyata kita diperlihatkan lagi sebuah melon yang sangat besar dan gadis itu pun sangat cantik dan ia pun ngos-ngosan berkata, aku baru saja masuk ke area ini dan sudah dikejar oleh banteng hitam petir selama 3 hari. Leluhur pertama, apakah dia sungguh-sungguh tinggal di sini? Sambil ia pun kelelahan dan itu adalah Luo Xingcheng, ketua sekte Wangxian ke-990 ya Mo. Sambil ia pun membayangkan sebelum berada di sana, ternyata ia sedang menunggui kakeknya dan kakeknya pun berkata, hidupku sudah akan berakhir. Aku akan mewariskan tahta ketua sekte padamu sekarang. Aku akan mengatakan poin utamanya, kamu harus tetap dalam hatimu. Dan di sana Luo Xingcheng pun memegang tangan dari kakek gurunya itu dan ia pun berkata, baiklah kakek guru. Lalu kakek gurunya pun menjawab, Liu Xingcheng, kamu jangan meremehkan sekte Wangxian. Meskipun kita hanyalah sekte kelas bawah yang akan punah oleh sekte Xingjian, sebenarnya 100.000 tahun yang lalu saat dunia ini baru terbentuk, sekte Wangxian adalah sekte kelas atas. Bahkan sekte Xingjian tidak pantas menjadi bawahan kita saat itu. Waktu itu kita memiliki leluhur pertama yang sangat terkenal. Dia adalah leluhur pertama yang tampan, pintar dan setia. Dia memiliki kekuatan yang sangat hebat dan tak terkalahkan di dataran Hongmeng. Waktu itu dia adalah sosok yang tak terkalahkan, lalu benar-benar sangat tampan. Sambil ia pun makin sekarat di sana. Lalu kakek guru pun bercerita lagi, tapi leluhur pensiun karena tidak ada lawan 100.000 tahun yang lalu. Leluhur memilih pensiun dini dan hidup di area kiamat. Area kiamat ini dipenuhi dengan siluman dan monster hebat. Bukan sembarangan orang bisa masuk ke tempat ini. Aku pernah masuk ke sana. Aku langsung ketakutan ketika melangkah masuk. Untung saja aku masih sempat melarikan diri di bawah sinar cahaya matahari terbenam. Sungguh menakutkan. Sambil Liu Xingcheng itu pun terdiam mendengarkan cerita dari kakeknya itu. Lalu kakeknya pun bercerita lagi, meskipun leluhur sudah pensiun, untung saja dia meninggalkan sebuah token Suan untuk sekte. Leluhur mengatakan jika sekte dalam kondisi sekarat, kita bisa membawa token ini pergi mencarinya di area kiamat. Bekerja pada leluhur benar-benar sangat enak. Kita mendapatkan makan dan tempat tinggal, juga mendapatkan kedudukan. Kalau bekerja keras, bisa membeli tunggangan peliharaan dalam waktu 300 tahun, bisa membeli rumah dalam waktu 500 tahun. Dia benar-benar sangat baik dan memikirkan kami para pejuang kultivator. Leluhur benar-benar sangat peri kemanusiaan. Dia sangat hebat sekali. Dan Liu Xingcheng di sana pun hanya terdiam memandang ke arah token di depannya itu yang diberikan oleh kakek guru. Lalu kakek guru pun berkata lagi, Xingcheng, apakah kamu sudah ingat hanya ini cara satu-satunya untuk menyelamatkan sekte sekarang? Kamu harus bisa menemukan leluhur sebelum perisai pelindung sekte hancur. Kamu harus membangkitkan sekte Wangxian. Sambil ia pun langsung tepar di hadapan Luo Xingcheng itu dan Luo Xingcheng pun berkata, guru, kakek guru, aku masih belum bisa mengingatnya. Sambil ia pun memandang ke arah kakek gurunya itu, lalu mengambil token Suan itu sambil bergumam, guru, leluhur sudah hidup di area kiamat selama ratusan ribu tahun. Apa dia masih hidup? Sambil kita diperlihatkan di area kiamat, terdapat burung pinik yang mengepakkan sayap. Ternyata burung pinik itu pun mengarah menyerang ke arah Luo Xingcheng. Hingga ia pun ketakutan bergumam, gawat, ini adalah siluman pinik api hitam yang ada di dalam buku sejarah.
Dengar-dengar siluman ponik api hitam ini paling suka memakan manusia. Ia memiliki kekuatan tempur yang kuat. Bahkan jika sekte Jiang Shen datang, mereka juga akan mati di sini. Apakah aku akan mati sebelum berjumpa dengan leluhur? Guru, aku minta maaf padamu. Sambil ia pun terjatuh di sana dan dari depannya terdapat burung pinik api yang menatap ke arahnya. Dan tiba-tiba burung itu pun mengepakkan sayap hingga membuat Luo Xingchen di sana pun terkejut. Ternyata ia pun malah disuruh menunggangi burung pinik api itu menuju ke arah pusaran yang beraura membara di depannya. Dan Luo Xingchen pun bergumam, siluman pinik api hitam tidak memakanku, malah membiarkanku menungganginya. Apakah aku sedang bermimpi? Mana mungkin siluman ponik api bisa membiarkan manusia menungganginya? Apakah dia ingin membawaku ke suatu tempat? Sambil mereka berdua pun menuju ke bagian paling dalam area kiamat. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan burung pinik api itu yang menurunkan Luo Xingchen. Di sana burung itu pun berkata, "Tuan, sudah selesai." Sambil Luo Xingchen itu pun terkejut bergumam, "Apa? Burung pinik ini bisa berbicara?" Dan ternyata dari bangunan itu terdapat seseorang laki-laki yang keluar dan ia pun berkata, "Baik, mundurlah." Sambil kita diperlihatkan Luo Xingchen itu yang terkejut bergumam, "Apa? Ada orang?" Lalu ia pun memberi salam sambil berkata, "Saya Luo Xingchen, siapa Anda?" Lalu ia pun bergumam lagi, "Siapa orang ini? Kenapa siluman pinik api hitam sampai bersujud padanya?" Dan tiba-tiba Luo Xingchen di sana pun terkejut karena token di antara melonnya itu pun melayang. Dan di sana ia pun mengejarnya sambil berkata, "Kenapa Tuan merebut tokenku?" Dan ternyata lagi token itu sudah berada di tangan pria itu. Dan di sana ia pun berkata, "Apa? Merebut? Ini bendaku. Kenapa dibilang merebut?" Sambil terlihat lagi Luo Xingchen di sana terkejut bergumam, Apa jangan-jangan Anda adalah tetua pertama sekte Wangxian, leluhur Chen Xuan?" Sambil kita diperlihatkan sosok itu yang sangat tampan, yaitu si MC kita yang bernama Chen Xuan dengan baju ala putih dan rambut putihnya. Lalu dengan cepat Luo Xingchen di sana pun langsung bersujud berkata, "Aku ketua sekte Wangxian ke-990, berharap leluhur pertama bisa keluar dan membantu kami, berharap leluhur bisa mempertahankan sekte Wangxian." Dan Chen Xuan pun menatap Luo Xingchen itu dengan bergumam, "Apa? Sekte Wangxian? Tak kusangka ternyata masih ada orang yang ingat denganku setelah pensiun 100.000 tahun." Lalu ia pun berkata, "Coba kamu katakan." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan teh di sana yang kemebul dan terdengar suara Chen Xuan yang berkata, "Maksudmu ada seorang tidak berguna alam separuh dewa dari sekte Jiang Shen hampir melenyapkan sekteku. Baru berlalu 100.000 tahun, sekte yang aku dirikan sudah merosot ke tahap seperti ini. Sebagai seorang penjelajah waktu, mana pernah aku menerima penghinaan seperti ini?" Sambil terlihat Luo Xingchen di sana terdiam bergumam, Leluhur bilang alam master separuh dewa adalah manusia tidak berguna. Lalu apa itu penjelajah waktu?" Sambil terlihat terdiam termenung dan ia pun bergumam, "Betul, namaku Chen Xuan. Aku adalah seorang penjelajah waktu yang datang ke dunia ini. Waktu itu sistem membawaku ke dunia fantasi ini. Sistem berkata jika aku mendirikan sekte sendiri, maka aku akan mendapatkan hadiah dalam kultivasi. Di bawah dukungan sistem, aku berhasil mendirikan pihak-pihak kuat di daratan Hongmeng. Dari keluarga besar, kerajaan, hingga sekte. Hadiah yang aku dapatkan pun semakin banyak. Aku langsung menjadi sosok yang tak terkalahkan di dataran Hongmeng. Awalnya aku berencana terus membuka sekte di daratan selanjutnya setelah mencapai puncak di daratan Hongmeng." Sambil ia pergi meninggalkan para muridnya itu dan muridnya pun berkata, "Leluhur, tanpa kamu kami tidak bisa hidup, leluhur." Dan Chen Xuan pun berkata, "Aku harus pergi ke tempat selanjutnya, sampai jumpa." Dan ia pun bercerita lagi, tapi sistem mendadak mengalami kerusakan saat itu. Sambil terlihat Chen Xuan di sana yang menaiki sistemnya dan sistem pun berkata, "Ding ding, Anda sudah menikmati semua isi dalam versi ini, selanjutnya sistem akan..." Dan Chen Xuan pun berkata, "Akan apa?" Dan sistem pun menjawab, "Aku akan berhenti beroperasi." Sambil lihat Chen Xuan di sana terbengong karena sistem itu pun langsung menghilang dari bawahnya.
hingga ia pun terjatuh dipandangi oleh para muridnya dan ia pun berkata, "Wah, dasar sistem brengsek." Lalu ia pun bercerita lagi, "Oleh karena itu, aku tidak bisa melakukan peningkatan apapun. Jika aku tidak bisa meningkat, maka menandakan akan muncul orang yang lebih kuat dariku di dunia ini. Kalau ada yang lebih kuat dariku, maka itu berarti posisi sosok tak terkalahkan akan tergoyah dan aku akan dikalahkan oleh orang itu." Sambil kita diperlihatkan Luo Xingchen di sana terdiam dan ia pun berkata, "Leluhur, ada apa?" Sambil kita diperlihatkan Chen Xuan di sana yang makin shock dan ia pun bergumam, "Kalau goyah, aku pasti akan dibunuh oleh orang lain. Aku sangat takut." Sambil wajah ketakutan dari Chen Xuan itu yang mengira setelah menjadi tak terkalahkan maka bisa menjadi manusia yang super santai ya mau. Sambil terlihat wajah penuh tanya dari Luo Xingchen itu dan ia pun bergumam, "Ada apa dengan leluhur?" Dan Chen Xuan pun membayangkan dan ia pun bergumam, "Karena takut pada master dari daratan lain membunuhku, maka aku memilih area kiamat daratan Hongmeng untuk bersembunyi selama 100.000 tahun. Dan aku kasihan sekali, aku lemah sekali, aku masih kurang kuat. Tanpa bantuan sistem, kalau aku masih berani berlagak, pasti akan dihabisi oleh orang lain." Sambil terlihat wajah konyolnya itu, sebenarnya sistem sudah berkali-kali menjelaskan padanya bahwa dia itu sangat kuat dari orang lain, tapi dia masih tidak percaya ya Momo. Sambil kita diperlihatkan ia yang membayangkan saat tidur dan di sana ia pun bergumam, "Aku sudah bermimpi master dari daratan lain datang menghabisiku selama 100.000 tahun. Bahkan sekte Xinjiang daratan Hongmeng juga ingin datang mencelakaiku, benar-benar menganggapku orang lemah ya." Sambil kita diperlihatkan wajah takutnya itu orang yang terkena sindrom dicelakai orang lain tahap stadium akhir ya Momo. Sambil kita diperlihatkan Chen Xuan di sana yang memainkan api dan ia pun bergumam, "Sudahlah, aku akan melambaikan tanganku untuk menghancurkan sekte Xinjiang." Tapi tiba-tiba muncul sistem di sana yang bertuliskan pemberitahuan pembaruan sistem sudah selesai. Sambil terlihat Chen Xuan di sana terkejut menatap ke arah sistem itu dan sistem pun bertuliskan lagi, sistem akan mengaktifkan sistem pengembangan dan mengirimkan misi baru. Misi melewati 6 rintangan yang ada sebelum menuju ke daratan baru. Dan Chen Xuan di sana pun makin terkejut bertanya-tanya dan ia pun bergumam, "Menuju ke daratan baru." Lalu sistem muncul lagi bertuliskan rintangan pertama, membantu Luo Xingchen menyelesaikan masalah sekte. Syarat, Tuan tidak boleh langsung ikut campur, harus membiarkan junior yang menyelesaikannya sendiri. Hadiah, sekte melewati rintangan ini atau terdapat peningkatan dalam kultivasi junior, Tuan akan mendapatkan hadiah. Dan Chen Xuan pun bergumam, "Apa? Aktif kembali misi baru?" Akhirnya sistem selesai melakukan pembaruan dan sistem pun muncul lagi bertuliskan, "Apakah Tuan bersedia menerima misi ini?" Dan Chen Xuan di sana pun langsung bahagia bergumam, "Kalau begitu bukannya aku ada kesempatan untuk pergi ke daratan selanjutnya." Dan ia pun berkata, "Tidak perlu ditanya lagi sistem itu." Sambil kita diperlihatkan Luo Xingchen di sana menatap ke arah leluhurnya itu dan itu adalah wajah sedang berada dalam sistem ya Momo. Dan Luo Xingchen pun bergumam, "Kenapa leluhur mendadak menatapku? Jangan-jangan dia tertarik padaku. Tapi usiaku dengan leluhur berbeda sangat jauh. Apakah dia bisa menerimaku?" Sambil kita diperlihatkan Chen Xuan yang makin mendekat ke arah Luo Xingchen dan di sana ia pun berkata, "Aku bersedia menerimanya." Waduh, Momo, ini Chen Xuan menerima misi dari sistem dan dianggap oleh Luo Xingchen itu menerima cintanya ya Momo. Sambil terlihat wajah penuh tanya dari Luo Xingchen itu dan ternyata ia pun memegang tangan dari Luo Xingchen itu dan Chen Xuan pun bergumam, "Sistem pengembangan setelah mendidik junior pasti akan mendapatkan hadiah, tapi sistem tidak mengizinkan aku langsung turun tangan kan? Sepertinya harus membiarkan Luo Xingchen yang bertindak sendiri." Sambil kita diperlihatkan di sudut pandang Luo Xingchen di sana ia pun bergumam, "Leluhur sedang menyatakan cinta denganku. Aku akan memulai cinta rahasia antara murid dan guru. Mana mungkin aku bisa menerima hal yang melanggar moral ini terjadi padaku. Kelak anak kita bernama Chen Cheng saja ya." Sambil terlihat wajah gadis gila cinta stadium akhir ya Momo. Lalu Chen Xuan pun makin mendekat berkata, "Oh iya Xingchen, aku sangat kuat. Bagaimana denganmu?" Dan Luo Xingchen di sana pun makin terbengong bergumam, "Apa?
dia kuat. Kuat untuk apa? Apakah kuat begituan? Lalu Chen Xuan pun berkata, ya, aku bilang jika ingin menyelesaikan masalah, maka dirimu harus kuat. Apa kau mengerti? Lalu ia pun bergumam, aku tidak akan membantumu menyelesaikan masalah sekte. Kamu harus menyelesaikannya sendiri. Aku tidak akan membantumu. Dan Luo Xingchen di sana pun salting sambil berkata, itu yang maksudnya kuat ya. Dan Chen Xuan di sana pun berkata, memangnya kamu kira kuat apa? Dan seketika Luo Xingchen di sana pun tertunduk dan ia pun berkata, tapi leluhur, Ketua Sekte Jiangxian memiliki raga perang pedang ilahi. Aku tidak bisa menahan 3 serangannya. Kalau mengandalkan diri sendiri, aku pasti akan mati. Dan Chen Xuan pun berkata, oh iya, betul juga. Musuh memiliki raga perang pedang ilahi, tapi kamu tidak memiliki apapun. Sambil ia pun khawatir dan mulai berpikir. Lalu Chen Xuan pun berkata lagi, sepertinya aku hanya bisa. Sambil kita diperlihatkan Luo Xingchen di sana bergumam, leluhur khawatir kekuatanku tidak cukup. Dia akan mewariskanku teknik atau senjata untuk membantuku membalikan keadaan. Leluhur memang dewa yang paling baik hati. Tapi tiba-tiba Luo Xingchen di sana langsung terbengong tersentak karena Chen Xuan pun berkata, aku hanya bisa memberimu pakaian. Sampai saat itu, kalau kamu memakainya, pasti akan lebih cantik dari raga perang sampah itu. Ayo, aku akan membawamu pergi memilih pakaian. Sambil ia pun menggandeng tangan dari Luo Xingchen itu. Dan Luo Xingchen pun ketakutan bergumam, kondisi sudah begitu kritis. Apa masih ada waktu untuk memilih pakaian cantik? Aku tahu pakaian untuk masuk ke peti mati kan? Ternyata leluhur ingin aku mati dengan lebih terhormat. Lalu Chen Xuan di sana pun menjentikan tangannya dan tiba-tiba mereka pun berada di tempat lain hingga membuat Luo Xingchen itu pun bertanya-tanya. Lalu ia pun berkata, leluhur, apa ini? Dan Chen Xuan pun menjawab, ini adalah lemari bajuku. Hei, keluarlah, juniorku memerlukan pakaian. Siapa dari kalian yang bersedia mengikutinya? Dan ternyata muncullah beberapa pakaian dewa perang yang berskin epic dan legend di hadapan mereka. Hingga membuat Luo Xingchen di sana pun terkejut berkata, apa? Ini adalah pakaian. Lalu ia pun bergumam, ini mana bisa disebut pakaian? Jelas-jelas ini adalah raga perang 4 elemen. Elemen api, air, angin, dan tanah. Bahkan semua ini lebih kuat daripada raga perang ilahi. Sambil ia pun membayangkan menggunakan pakaian itu. Dan di sana ia pun berkata, kalau mengikuti raga ini, maka langit tidak akan melahirkanku. Tapi aku lahir untuk dunia ini. Ini sangat menyenangkan. Sambil ia pun berkhayal di sana. Lalu ia pun menunjuk satu pakaian yang berkobar membara di sana sambil berkata, leluhur, aku mau ini. Dan tiba-tiba Chen Xuan di sana pun langsung menghancurkan pakaian itu. Dan ia pun berkata, sialan, ini tidak bagus. Sambil dilihat pakaian itu pun langsung hancur dan dewa-dewa di dalam pakaian itu pun keluar di sana. Lalu Chen Xuan pun berkata, jelek sekali. Bagaimana caranya juniorku keluar dan bertemu orang nanti? Ganti yang lain. Aku mau juniorku memakai pakaian yang keren dan cantik. Sambil dilihat Luo Xingchen di sana yang bergumam, jelek. Tadi aku melihat leluhur menendang hancur raga perang 4 elemen. Tapi tiba-tiba ia pun dikejutkan dari belakangnya terdapat raga perang yang berkobar membara lagi dengan sayap di sana. Dan Luo Xingchen pun berkata, apa? Raga racun ekstrim ilahi? Sambil ia pun bergumam, dengar-dengar 10.000 tahun yang lalu kultivator racun berhasil menyelamatkan ibunya mengandalkan raga racun ekstrim ilahi. Satu orang melawan 100 orang kultivator langit dan menang telak. Hal ini menggemparkan seluruh dunia. Jika aku memiliki raga ini, maka raga racun tidak terkalahkan. Aku tidak perlu lagi takut dengan orang lain. Sambil ia pun berhayal lagi di sana. Lalu ia pun menunjuk sambil berkata, leluhur, aku mau yang itu. Dan tiba-tiba Chen Xuan di sana pun langsung menghantamnya dengan satu pukulan. Dan ia pun berkata, anak gadis, lebih baik jangan memakai pakaian yang terbuka seperti ini. Dan Luo Xingchen di sana pun terkejut hingga ia pun terjatuh bergumam, raga racun ekstrem ilahi yang langka di dunia ini juga dihancurkan oleh satu pukulan oleh leluhur dan itu hancur. Sambil ia pun
mencoba memilih pakaian lagi dan dihancurkan lagi, dihancurkan lagi, dan dihancurkan lagi, hingga Luo Xingchen di sana pun makin stres dan ia pun berkata, leluhur, kamu sedang menghancurkan raga perang ya? Sepertinya kamu sengaja ingin menjatuhkan mental kecilku ini. Sambil ia pun makin menangis histeris di sana dan muncullah satu pakaian dan Chen Xuan pun berkata, apa yang ini saja? Dan Luo Xingchen pun berkata, jangan hancurkan lagi, ini yang terakhir, mau tidak mau aku harus mau. Dan Chen Xuan pun menjawab, baiklah, warna pakaian ini cukup cerah, lalu coraknya juga cocok denganmu. Di sana Luo Xingchen pun mengangguk berkata, iya, aku mau. Dan ia pun bergumam, leluhurku yang kuat, jangan pilih-pilih lagi ya, semuanya sangat bagus, aku bukan orang yang pemilih kok. Sambil Chen Xuan masih memandang mahkota baju itu dan ia pun berkata, tapi seleramu masih kurang bagus, aku takut kamu akan langsung terbakar oleh bara api modern ini saat baru mengenakannya. Lalu Luo Xingchen di sana pun ketakutan berbisik, selera mati terbakar, dan ia pun bergumam, leluhur ingin mengatakan aku hanya alam pembentukan roh kan? Kalau ingin menyatu dengan pakaian raga perang, mungkin aku akan mati terbakar kan? Sambil ia pun syok lagi di sana dan ia pun bergumam, tapi aku adalah harapan terakhir sekte. Jika aku tidak memanfaatkan kesempatan ini, maka semua orang sekte akan mati. Jadi meskipun aku mati, aku juga harus memakainya. Lalu ia pun menjawab, leluhur, aku mau. Sambil dengan cepat Chen Xuan pun langsung mengarahkan pakaian itu sambil berkata, baik, kamu coba dulu, cocok atau tidak? Dan ia pun bergumam, junior ini sepertinya lumayan juga. Dan tiba-tiba di saat pakaian itu menempel di tubuh Luo Xingchen, ia pun merasa terbakar dan ia pun berkata, leluhur, tubuhku panas sekali. Dan Chen Xuan pun mengarahkan tangannya sambil berkata, jangan melawan, pertama kali pasti akan merasakan sakit. Sambil ia pun mengendalikan energi itu, lalu ia pun bergumam, raga Dewa Matahari ini sudah melampaui kekuatan raga perang. Raga perang pedang ilahi tidak termasuk apa-apa. Sambil kita diperlihatkan Luo Xingchen di sana makin kesakitan, meronta-ronta, seakan-akan ia pun terbakar tubuhnya. Dan Chen Xuan pun bergumam lagi, lalu jika melatih raga Dewa Matahari hingga tahap sempurna, maka apinya akan kekal abadi. Kebetulan Xingchen juga elemen api. Dia cukup beruntung bisa memilih raga ini. Sambil terlihat sinar itu yang menyinari Luo Xingchen hingga tubuhnya berkobar membara lagi. Dan terlihat Luo Xingchen dengan penampilan lain dan ia pun membuka mata di sana. Dan ia pun berkata, penyatuan yang sempurna. Apakah ini adalah rasa Dewa Matahari? Sambil terlihat raga perang mulai menghilang dan meresap ke dalam tubuh dari Luo Xingchen itu. Lalu dengan cepat Luo Xingchen di sana pun bersujud sambil berkata, terima kasih atas pemberian raga suci dari leluhur. Aku akan mengingatnya selalu dalam hati. Dan Chen Xuan pun berkata, berdirilah, hanya sebuah pakaian saja. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, maka bangkitkanlah sekte Wang Xian dengan baik. Dan Chen Xuan pun bergumam, sistem pakaian ini bersedia mengikuti junior dengan sukarela, tidak termasuk campur tanganku kan? Dan muncullah sistem yang berkata tidak. Lalu Luo Xingchen di sana pun berkata lagi, leluhur, aku kembali ke sekte dulu. Sekte dalam kondisi bahaya. Aku akan datang berterima kasih pada leluhur di lain hari. Sambil ia pun akan pergi dari sana. Tapi Chen Xuan mencegahnya sambil berkata, tunggu sebentar. Aku masih ada satu hal besar yang harus diserahkan padamu. Dan di sana Luo Xingchen pun berkata, ada masalah apa leluhur? Aku pasti akan melakukan sekuat tenaga. Dan ia pun bergumam, leluhur sudah mengatakan hal besar, pasti benar-benar hal yang paling besar. Sambil ia pun bersemangat di sana. Dan Chen Xuan pun menjawab, iya, untung saja kamu memiliki jiwa pengorbanan seperti ini. Hal ini sangat susah. Yaitu, apakah kamu pandai memasak? Sambil terlihat wajah Chen Xuan di sana seperti susu bisa ya momo. Dan kita diperlihatkan Luo Xingchen di sana terkejut berkata, apa? Memasak? Apakah ini hal yang besar yang akan aku lakukan? Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan banyak makanan di sana, yaitu daging cabai, ayam kuning pao, iga sapi, dan ayam panggang ya mo.
Sambil terlihat Luo Xingchen di sana bergumam, sekte dalam kondisi krisis, leluhur malah menyuruhku untuk memasak. Selain itu, leluhur menyuruhku memakai pakaian yang aneh ini. Aku merasa aneh sekali. Ternyata ia pun disuruh memakai pakaian yang sangat seksi seperti di dalam film-film anime itu ya, pembantu anime. Dan ia pun berkata, leluhur, masakan sudah siap, aku pamit kembali ke sekte ya. Di sana, Chen Xuan pun menjawab, jangan terburu-buru, sudah lama tidak ada orang yang menemaniku makan. Ayo makan sepotong daging sapi ini. Dan Luo Xingchen pun berkata, leluhur, kondisiku sangat kritis dan berbahaya sekarang. Aku tidak ada waktu untuk makan. Tapi tiba-tiba ia pun disuapi oleh Chen Xuan. Di sana Chen Xuan pun berkata, ayo makan ini saja. Dan Luo Xingchen pun berkata, leluhur, aku... Tapi tiba-tiba ia pun terkejut sambil bergumam, tunggu, ini adalah daging. Ini bukan daging sapi biasa, melainkan daging kirin suci. Sangat berbeda dengan daging-daging yang pernah aku makan sebelumnya. Sambil seakan-akan ia pun merasa merengseng di sana. Dan ia pun bergumam lagi, enak sekali. Hanya menggigit sepotong kecil, aku sudah merasakan energi suci elemen api langsung menyebar di seluruh tubuhku. Lalu ia pun bergumam sambil membayangkan, dengar-dengar 100.000 tahun yang lalu, ibunya kultivator racun luka parah. Kultivator racun yang berada di tingkat puncak pun memburu Kirin demi menyelamatkan ibunya. Sambil terlihat gua Kirin di sana yang didatangi oleh kultivator racun. Lalu Luo Xingchen pun bergumam lagi, tapi tak disangka kultivator racun itu gagal memburu. Dia malah ditangkap oleh Kirin untuk menjadi badut dan berstand up komedi selama 3 tahun baru melepaskannya. Sambil kita diperlihatkan kultivator racun yang malah berstand up komedi di hadapan para kilin api itu. Lalu Luo Xingchen pun bergumam lagi, oleh karena itu kita bisa melihat seberapa hebatnya Kirin. Daging Kirin juga sangat langka dan bernilai tinggi. Sambil ia pun malah makan sendiri di sana. Dan ia pun berkata, ini enak sekali. Dan Chen Xuan pun bergumam, anak ini kenapa? Apakah kekenyangan? Dan tiba-tiba ia pun menawarkan segelas air di sana. Dan ia pun berkata, jangan terburu-buru, ayo minum dulu. Dan Luo Xingchen pun berkata, leluhur, aku tidak haus kok. Tapi dengan cepat Chen Xuan di sana pun meminumkannya sambil berkata, aku merasa kamu sangat haus. Sambil ia pun memaksa minum di sana. Dan Luo Xingchen pun langsung meneguknya. Dan ia pun terkejut bergumam, apa ini? Air? Ini bukan air, melainkan arak suci Yuhuan. Bukan hanya satu tetes, tapi ini melainkan segelas arak suci Yuhuan. Setetes arak suci Yuhuan bernilai jutaan batu roh suci. Bahkan ketua sekte Wangxian saja tidak mungkin memiliki satu tetes. Leluhur malah memberiku satu gelas penuh. Leluhur memang paling sayang padaku. Sambil ia pun langsung bersujud lagi di sana sambil berkata, leluhur, arak suci Yuhuan begitu berharga. Aku merasa tidak pantas untuk meminumnya. Dan di sana Chen Xuan pun menjawab, tidak perlu sungkan karena aku masih punya satu kolam. Sambil ia pun memperlihatkan arak suci Yuhua sekolam di sana hingga membuat Luo Xingchen kepalanya benjol akibat bersujud dengan keras. Dan di sana ia pun terbengong merinding sambil bergumam, apakah ini kekayaan yang dimiliki leluhur pertama? Tapi tiba-tiba ia pun dikejutkan oleh suara petir yang menggelegar di belakangnya. Dan di sana ia pun berkata, leluhur, ada petir yang sangat besar. Sepertinya aku mencapai ke alam pemurnian fisik. Dan Chen Xuan pun berkata, ternyata petir karena penerobosan alam. Tapi tiba-tiba muncullah sistem di sana bertuliskan, ding, Luo Xingchen berhasil naik level. Tuan mendapatkan hadiah kekuatan 10.000 tahun. Sambil kita diperlihatkan lagi aura bergejolak dengan pusaran petir di sana yang menggelegar dengan sangat keras dan menghantam tanah di sana hingga hancur porak-poranda. Dan Luo Xingchen pun tersenyum berkata, Aku juga menerobos. Lalu muncullah sistem yang bertuliskan Chen Xuan alam Kaisar Tao level 2. Sambil kita diperlihatkan Luo Xingchen di sana terkejut menatap ke arah petir itu yang menyambar. Dan ia pun berkata, wah, ada petir yang sangat besar lagi. Dan Chen Xuan pun berkata, 100.000 tahun. Aku sudah berhenti di alam Kaisar Tao level 1 selama 100.000 tahun.
akhirnya mencapai alam Kaisar Tao level 2 hari ini. Kedepannya aku akan diam-diam membantu murid sambil naik level. Dan Luo Xingchen pun berkata, leluhur, perubahan fenomena alam ini karena Anda ya. Dan Chen Xuan pun menjawab, tidak perlu panik, hanya peningkatan satu level saja kok. Dan di sana Luo Xingchen pun langsung bersujud lagi sambil bergumam, ini masih bilang satu level saja. Kalau begitu aku tidak termasuk apa-apa. Dan ia pun berkata, leluhur, sekte dalam kondisi kritis, aku pamit dulu. Dan Chen Xuan pun berkata, tidak perlu terburu-buru, sambil ia pun menunjukkan bulan merah di sana. Dan ia pun berkata lagi, kamu lihat betapa indahnya sinar lembayung ini. Ayo temani aku pergi sauna dulu. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan melon dari Liu Xingchen itu yang kenyal. Dan ia pun hanya memakai anduk sambil berkata, sauna? Apa itu? Dan ternyata ia pun berada di dalam sauna bersama Chen Xuan itu. Dan Luo Xingchen pun bergumam, apalagi ini? Kenapa aku harus memakai pakaian seperti ini? Jangan-jangan leluhur adalah seseorang yang mesum. Waduh, momok kayaknya iya ini. Lalu Chen Xuan pun berkata, kenapa kamu tidak tahan dengan suhunya ya? Sauna memang seperti ini. Bagaimana kalau aku mendongeng untuk membantumu mengalihkan pikiran? Dan di sana Luo Xingchen pun berkata, iya leluhur. Sambil ia pun malu-malu bergumam, wah leluhur perhatian sekali. Ternyata leluhur hanya terlihat seperti orang musuh, tapi hatinya sangat baik. Lalu Chen Xuan pun bercerita, cerita dongengku memiliki arti sangat positif, berjudul Hidup Satu Rumah. Isi ceritanya adalah sepasang pria wanita yang lajang hidup satu rumah. Dahulu kala, sambil terlihat Luo Xingchen di sana makin bertanya-tanya, dan ia pun bergumam, tunggu, ini jelas bukan cerita positif, jelas-jelas cerita dewasa. Mampuslah, ternyata leluhur sangat mesum. Aku sudah terjebak di dalam kandang harimau. Tapi tiba-tiba ia pun merasakan sesuatu dan bertanya-tanya, dan ia pun bergumam, tunggu, kenapa semua uap air ini mengarah kepadaku? Tidak, ini bukan uap air, melainkan energi suci berwujud yang melimpah. Sambil terlihat melonnya yang kenyal itu lagi ya momok. Dan di sana Luo Xingchen pun bergumam lagi, bahkan tingkat kepekatannya lebih kuat berkali-kali lipat dari tanah suci tradisional. Dan tiba-tiba ia pun terkejut mendengar Chen Xuan di sana berkata, nafsu nona pemilik rumah mulai naik. Sambil ia pun mendengar cerita dewasa dari Chen Xuan itu, dan Luo Xingchen pun bergumam, apalagi leluhur bukan sedang menceritakan cerita dewasa, melainkan sedang mengajariku teknik ilmu tingkat kaisar. Waduh, momok salah paham lagi. Dan di sana membaca mantra laksa api membakar langit ya momok. Dan Luo Xingchen pun membayangkan sambil bergumam, teknik ilmu terbagi menjadi 5 tingkat. Tingkat kuning, mistik, bumi, langit, dan kaisar. Bahkan sekte Xinjiang yang paling hebat pun hanya berada di tingkat bumi. Tapi ia pun malah membayangkan bermesraan dengan Chen Xuan di sana. Dan Chen Xuan pun berkata, hei wanita, aku ingin menciptakan dunia di mana hanya aku bisa menindasmu. Aku berikan teknik ilmu kaisar ini padamu. Dan di sana Luo Xingchen pun bergumam, leluhur memang sudah cinta mati padaku. Waduh, mok malah dia berpikir terlalu jauh. Dan ia pun bergumam lagi, tidak, aku tidak boleh mengecewakan leluhur. Aku harus berlatih dengan baik. Dan Chen Xuan pun berkata, akhirnya Xingchen menyadarinya. Lalu ia pun bergumam, sistem, aku tidak ikut campur loh. Aku hanya membawa junior pergi makan, sauna, dan mendongeng saja. Sambil dilihat sistem itu yang hanya terdiam. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan keesokan harinya. Terlihat mereka berdua yang berdiri di sana. Dan Chen Xuan pun berkata, Luo Xingchen, sudah tidak ada lagi yang bisa aku berikan padamu. Kamu boleh pulang sekarang. Dan Luo Xingchen pun memberi hormat sambil berkata, baik, aku akan mengingat selalu kebaikan leluhur. Kultivasiku meningkat hingga alam pemeliharaan batin saat berada di ruang sauna kemarin. Dan ia pun bergumam, ternyata leluhur menyuruhku tetap di sini hanya demi aku memiliki kekuatan untuk berhadapan dengan sekte Xinjiang. Lalu Chen Xuan pun memberikan banteng kecil di sana sambil berkata, oh ya, perjalanan ke sekte Wangxian sangat jauh.
aku akan memberimu seekor banteng untuk menemanimu. Kalau kamu lapar, boleh langsung dipanggang saja. Dan di sana, Lu Xingchen pun berkata, wah, imut sekali, terima kasih senior. Dan ia pun bergumam, kenapa aku merasa sangat familiar dengan banteng ini? Sambil terlihat, ia pun pergi bersama banteng itu menggunakan pedang terbangnya sambil berkata, sampai jumpa leluhurku. Dan Chen Xuan pun berkata, ingat ya, sering-sering datang ke sini meskipun hanya membantuku cuci piring. Sambil ia pun berpura-pura menangis di sana dan ia pun berkata lagi, Lu Xingchen sudah memiliki banyak barang spesial sekarang. Aku hanya berharap dia jangan berjumpa dengan makhluk aneh saja. Dia seharusnya bisa menaklukkan sekte Xinjiang itu kan? Sambil ia pun menggunakan celana dari Patrick di sana dan sistem pun hanya terdiam. Lalu Chen Xuan pun berkata lagi, Lu Xingchen sudah pergi. Akhirnya aku bisa hanya pakai celana saja. Yuhu, ayo pergi bermain burung. Waduh, mau bermain burung apa ini? Dan di sana sistem pun muncul sambil bertuliskan, kamu adalah orang anehnya. Burung yang dimaksud adalah pinik api hitam. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di sekte Xinjiang terdapat bangunan megah di sana. Dan seseorang pun berkata, barang yang aku mau, apakah kalian sudah mendapatkannya? Sambil terlihat seseorang duduk di singgasana itu. Sambil terlihat dari depannya dua anak buahnya yang berkata, ketua, maaf, aku gagal mendapatkan satu barang. Tapi benda pusaka yang Anda inginkan berhasil kami dapatkan. Sambil seseorang wanita itu pun membawa sebuah bola merah. Dan di sana ia pun berkata, tapi kerajaan Hayu sepertinya mengutus orang mengejar sampai di sini. Sambil terlihat bola itu yang melayang ke arah tuanya itu. Dan di sana tuanya pun berkobar membara dengan mata yang bersinar. Dan ia pun berkata, oh iya, sudahlah, benda pusaka sudah berhasil kita dapatkan. Meskipun mereka datang ke sini, mereka juga pasti akan mati. Dan itu adalah ketua sekte Xinjiang, Jian Wuming, alam kekuatan Tao. Tapi tiba-tiba di saat ia memegang bola itu terdapat aura yang membara dan di sana tiba-tiba kesadarannya pun menghilang dan seakan-akan ia berteriak di sana sambil berkata, kalian ada apa dengan tubuhku? Kalian bukan orang sekte Xinjiang kan? Sambil terlihat kedua anak buahnya di sana terbengong dan ia pun berkata lagi, dengan identitas ketua sekte Xinjiang, aku memerintah kalian untuk mengembalikan tubuhku. Kalau tidak, tapi tiba-tiba ia pun langsung ditampol tangannya sendiri dan seakan-akan kesurupan di sana. Dan ia pun berkata lagi, karena kamu begitu tidak sopan setiap hari, sudah seharusnya aku menghabisimu yang tidak sopan ini. Dan ternyata ketua sekte Xinjiang itu rohnya diserap oleh bola yang bersinar itu. Dan di sana ia pun berkata, apa yang kamu lakukan? Aku tidak mau tubuh ini. Mohon ampuni aku, kumohon. Sambil ia pun langsung masuk ke dalam bola yang bersinar itu. Dan terlihat orang yang merasukinya itu pun tersenyum sambil berkata, kekuatan terus meningkat, tapi aku perlu lebih banyak lagi. Beritahu kepada semua orang, besok harus menaklukkan sekte Wangxian agar mereka semua menjadi bagian dari kekuatanku. Ternyata melalui bola bersinar kegelapan itu, ia dapat menyerap roh-roh dari orang-orang ya mo. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di keesokan harinya di sekte Wangxian terdapat pelindung di sana yang retak dan seseorang pun berkata, gawat, formasi pelindung sekte sudah rusak. Orang sekte Xinjiang sudah menyerang masuk. Sambil terlihat banyak orang terluka akibat benturan itu. Dan tiba-tiba dari atasnya terdapat seseorang yang berkata, kalian masih belum kabur ya? Dan mereka pun menatap ke arah orang itu. Dan orang itu bernama Ye Chen dari sekte Xinjiang. Di sana ia pun berkata lagi, ketua kalian memang pintar membaca kondisi. Dia saja sudah kabur duluan. Kenapa kalian tidak mau mengikuti langkah kami bergabung dengan sekte Xinjiang yang kuat ini? Dan seseorang murid di sana pun menunjuk sambil berkata, cuy, jangan mimpi, Ye Chen, kamu sebagai kakak pertama malah membawa para adik seperguruan memihak pada musuh ya. Kamu benar-benar penghinaan besar bagi sekte, kamu pasti akan mati. Dan di sana Ye Chen pun berkata, Aku akan mati, kalian yang seharusnya akan mati. Sambil ia pun menyuruh mereka semua untuk menyerang ke arah para murid sekte Wuxian itu. Dan tiba-tiba seseorang tua di sana pun datang sambil berkata, dasar brengsek, pengkhianat,
Apa kau kira tidak ada orang di sekte Wangxian? Dan itu adalah ketua pertama sekte Wangxian, Lu Xingchun, yang terlihat lemah dan berusaha bangkit berdiri sambil terlihat para muridnya di sana yang khawatir. Lalu ia pun mengeluarkan aura membara sambil berkata, "Wah, kalau kalian ingin menghabisi orang dari sekte Wangxian." Sambil ia pun mengeluarkan lagi aura membara itu hingga membuat Ye Chen pun terkejut ketakutan, dan tiba-tiba Penatua Lu pun berada di hadapannya dalam sekejap mata dan ia pun berkata, "Langkahi dulu mayatku." Lalu Ye Chen pun bergumam, "Dia sudah gila ya. Tak disangka dia membakar elemen usianya." Sambil ia pun akan menyerang ke arah Ye Chen itu, dan tiba-tiba terdapat seseorang menangkisnya dengan menggunakan 2 pedang, dan orang itu pun berkata, "Haha, teknik yang baik, lumayan cepat." Dan itu adalah murid pertama sekte Xinjian yang bernama Jianji. Lalu murid dari sekte Wangxian itu pun terkejut berkata, "Apa gawat? Itu adalah Jianji. Jianji adalah murid terbaik dari sekte Xinjian. Dengar-dengar dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan tetua." Sambil Penatua Lu itu pun terdiam dan ia pun bergumam, sekte Xinjian sampai mengutus generasi muda terbaik mereka. Apakah sekte Wangxian akan lenyap hari ini? Lalu dengan cepat Jianxi itu pun menebas Penatua Lu sambil berkata, "Membakar elemen usia? Dasar Pak Tua tidak berguna. Ayo lanjut lagi." Sing sing sing, tebasan itu pun mengenai Penatua Lu. Di sana ia pun bergumam, "Serangan pedangnya kuat sekali." Dan Jianxi pun langsung menghajar Penatua Lu itu sambil berkata lagi, "Lemah sekali." Sambil terlihat para murid dari sekte Wanxia itu yang khawatir dengan tetuanya itu. Sambil terlihat juga dari sekte Xinjian, mereka semua pun bersorak sambil berkata, "Kakak pertama hebat sekali." Lalu Jianxi pun langsung melayang menyarungkan pedangnya dan ia pun berkata, "Elemen usianya sudah terbakar habis. Adik seperguruan, kamu sudah bisa menguburi mayat gurumu." Dan Ye Chen pun menjawab, "Baik kakak pertama." Sambil ia pun langsung melayang di sana dan ia pun akan mendatangi gurunya yang terluka. Tapi tiba-tiba para murid dari sekte Wangxia mencegahnya sambil berkata, "Dasar pengkhianat, jangan harap bisa membawa tetua Lu." Lalu Ye Chen pun emosi menyerang ke arah mereka sambil berkata, "Minggir kalian!" hingga membuat mereka semua pun terpental. Lalu dengan cepat ia akan menyerang ke arah Penatua Lu. Di sana ia pun berkata, "Guru, kamu akan menjadi orang pertama yang aku habisi untuk sekte Xinjian." Dan Penatua Lu hanya terdiam bergumam, "Ketua Lu Xingchen pergi ke arah kiamat. Dia pasti berada dalam kondisi bahaya. Aku adalah orang terakhir yang bisa bertarung di sekte Wangxian. Kalau aku mati, maka sekte Wangxian akan hancur." Sambil serangan dari Ye Chen itu pun makin mendekat ke arah kepala dari Penatua Lu. Dan tiba-tiba Ye Chen di sana pun terpental terkena serangan dari seseorang hingga menabrak ke arah pilar hingga membuat Penatua Lu itu pun terbengong. Begitu juga dengan Jianxi bersama para murid lainnya yang terbengong juga. Dan keadaan Ye Chen di sana pun parah, tertimpa bebatuan besar. Lalu Penatua Lu pun berkata, "Apa? Ye Chen mati?" Dan ternyata muncullah Luo Xingchen di sana yang berkata, 100.000 tahun yang lalu sekte Xinjian hanyalah sekte kecil yang bernaung di bawah sekte Wangxian. Tapi hari ini berani sekali melawan sampai ke atas. Sambil terlihat Luo Xingchen turun dari pedang terbangnya bersama dengan si banteng kecil. Sambil terlihat penatua itu yang menantikan kedatangan dari Luo Xingchen. Di sana ia pun berkata, "Ketua, Anda baik-baik saja? Anda berhasil mengundang leluhur datang membantu?" Lalu Luo Xingchen pun menjawab, "Ya, aku sudah berjumpa dengan leluhur." Meskipun aku berjumpa dengan leluhur, tapi leluhur tidak bersedia membantu. Dia bilang hidup dan mati tergantung takdir. Sambil terlihat mereka semua yang seakan-akan campakan oleh leluhurnya. Dan tiba-tiba Jianxi dari belakang Luo Xingchen berkata, "Kamu adalah ketua baru sekte Wanxian yang baru pergi ke arah kiamat, kan?" Dulu aku pernah berlagak pergi ke sana, hampir saja mati di sana. Untung saja saat aku mau mati, aku berhasil menguasai teknik pedang ini. Tapi karena teknik pedang ini sangat kuat, sampai sekarang tidak ada orang yang bisa menahannya. Sambil terlihat tatapan seram dari Jianxi itu, dan di sana ia pun berkata lagi, "Kamu juga selamat keluar dari area kiamat itu." Dan Luo Xingchen bersama mereka pun terkejut menatap ke arah sesuatu. Ternyata
Jianxi di sana pun mengeluarkan aura membara dengan mengunus dua pedangnya itu, dan ia pun berkata, "Kau pasti bisa menahan serangan mematikanku ini kan?" Sambil Luo Xingchen di sana pun hanya terdiam, dan Penatua Lu pun berkata, "Ketua, cepat kabur. Jianxi adalah jenius pertama di sekte Xinjiang yang paling kuat. Dia berada di alam pemeliharaan batin level 8. Anda hanya dalam pembentukan roh, tidak mungkin bisa mengalahkannya. Ketua, bahkan aku yang dalam kondisi terkuat juga tidak bisa menahan serangan mematikannya." Dan Luo Xingchen di sana pun mengeluarkan aura apinya sambil berkata, "Semuanya tenang saja. Meskipun leluhur tidak datang, tapi sisanya serahkan padaku saja, ketua yang tidak bertanggung jawab ini." Sambil mereka semua pun khawatir, dan tiba-tiba Jianxi pun mengarahkan serangannya sambil berkata, "Haha, hanya bara api, mana mungkin bisa mengalahkan niat pedang tak terkalahkan ini." Sambil aura itu pun seakan-akan menyerupai naga berwarna biru, dan Jianxi pun berkata, "Pedang naga kematian." Dan Luo Xingchen pun mengeluarkan apinya sambil berkata, "Mantra laksa api membakar langit." Sambil ia pun langsung menyerang ke arah Jianxi itu dengan kobaran api membara yang membentuk burung pinik api raksasa. Dengan kobaran aura membara membakar Jianxi itu, dan Jianxi pun langsung tumbang di bawah sana. Luo Xingchen pun mendatanginya sambil berkata, "Serangan pedang terkuat sepertinya juga tidak susah untuk menahan serangan ini." Sambil terlihat Jianxi di sana yang mati bonyok, dan mereka semua pun terkejut berkata, "Apa? Jianxi mati? Ketua, jangan-jangan tetua sudah mencapai alam pemeliharaan batin ya?" Dan Luo Xingchen pun menjawab, "Iya, semua ini karena bimbingan leluhur, makanya aku memiliki kekuatan seperti ini." Sambil para muridnya itu pun bangga dengan kekuatan dari Luo Xingchen itu. Lalu Luo Xingchen pun menatap ke arah atas para murid Xinjia itu, dan ia pun berkata, "Dasar pengkhianat, senior kalian sudah mati, kalian jangan harap bisa hidup." Tapi tiba-tiba terdapat seseorang gendut di sana yang datang sambil berkata, "Siapa? Siapa? Siapa yang menghabisi muridku?" Dan itu adalah tetua pertama sekte Xinjiang, Tangzong alam separuh dewa. Dan Penatua Lu di sana pun terkejut juga sambil berkata, Gawat, ketua, dia adalah ketua Tang sekte Xinjiang. Ketua mati di bawah pedang ketua Tang. Anda cepat pergi." Dan Luo Xingchen pun berkata, "Oh, kamu si brengsek yang menghabisi guruku ya." Dan Tangzong pun akan menghunus pedangnya sambil berkata, "Lucu sekali, tidak kusangka seorang ketua baru bisa mencapai alam pemeliharaan batin. Beraninya kau menghabisi muridku, sepertinya kamu." Dan Luo Xingchen pun berkata, "Pak Tua, jangan menggonggong lagi, mantra laksa api membakar langit." Sambil terlihat api di samping Tangzong itu yang berkobar, dan Tangzong pun berkata, "Apa ini?" Dan tiba-tiba ia pun terbakar api raksasa di sana, dan ia pun berkata, "Apa ini? Tidak kusangka seorang alam pemeliharaan batin bisa memiliki kekuatan alam dewa." Dan Luo Xingchen pun masih menyerangnya sambil berkata, "Pak Tua Tang, minta maaf pada guruku di alam bawah sana." Tapi tiba-tiba Tangzong di sana pun tersenyum berkata, "Begitukah? Ya." Sambil ia pun langsung menebas api itu, membuat Luo Xingchen pun terkejut, dan ternyata hanya dengan satu tebasan Luo Xingchen di sana pun langsung muntah darah terkena serangan dari Tangzong itu hingga ia pun terjatuh. Lalu Tangzong pun mendekat sambil berkata, "Kamu kira bertarung hanya mengeluarkan api dari jarak jauh saja ya? Kekuatan bertempurmu sangat lemah. Kamu kira aku hanya pandai pedang? Sebenarnya aku juga mahir tombak. Selain itu, ini adalah tombak baja emas yang tajam dan keras. Kalian harus tahu, perisai hati ketua kalian hancur karena tombak ini." Sambil terlihat Luo Xingchen di sana hanya terdiam mencoba untuk bangkit, dan Tangzong pun menyerang lagi sambil berkata, "Sekarang aku hanya menggunakan energi pedang untuk melenyapkan bara apimu dan menggunakan tombak untuk menyerang, dan kau tidak mungkin bisa melawan." Dan Luo Xingchen di sana pun bergumam, "Gawat, aku tidak bisa menahan serangannya. Hanya mengandalkan peningkatan pesat kultivasi tidak mungkin bisa menutupi kekurangan dalam pengalaman bertempur. Leluhur, aku merasa bersalah pada Anda." Dan tiba-tiba terdapat banteng kecil di sana yang melompat dan menahan serangan dari Tangzong itu menggunakan tanduknya. Dan seketika tombak itu pun langsung hancur, dan banteng kecil pun berkata, "Pergi dari sini sekarang juga." Sambil kita diperlihatkan Tangzong yang terkejut juga, dan ia pun berkata, "Apa?
Apa? Sambil ia pun ketakutan menatap ke arah banteng kecil itu, dan mereka semua pun terkejut akan ketakutan dari Tangsang itu. Dan ternyata Tangsang di sana pun langsung mundur sambil berkata, siluman banteng apa ini? Tak kusangka bisa menghancurkan tombak baja emas ini. Lalu banteng kecil itu pun menjawab, awalnya aku tidak ingin ikut campur, tapi kalau leluhurku menyadari aku tidak melindunginya dengan baik, aku akan tertimpa masalah. Sambil ia pun makin membesar di sana, dan Luo Xingqian pun bergumam, Xiaohe bisa berbicara dan sepertinya dia membesar. Sambil kita diperlihatkan lagi Tangsang di sana yang ketakutan berkata, apa ini? Benteng hitam petir. Dan ternyata banteng kecil itu pun berubah menjadi raksasa banteng hitam petir di alam Raja Tao, hingga membuat Tangsang di sana pun hanya terdiam. Lalu Luo Xingqian pun bergumam, pantas saja aku merasa Xiaohe sangat familiar. Ternyata dia adalah banteng hitam petir yang mengejarku 3 hari di area kiamat itu. Sambil terlihat juga Penatua Lu di sana ketakutan bergumam, kenapa banteng hitam petir bisa muncul di sini? Padahal dia adalah siluman yang langka. Apakah dia datang membantu kita? Bagaimana Tangsong akan menangani masalah ini? Dan tiba-tiba Tangsong di sana pun langsung bersujud, dan ia pun berkata, Tuan siluman, mohon jangan makan aku. Aku memiliki banyak murid. Anda boleh memakan mereka. Dan Penatua Lu di sana pun terbengong bergumam, dia langsung memohon ampun. Lalu banteng merah pun mendekat sambil berkata, oh ternyata kamu tahu seleraku. Bagus. Dan Tangsang pun menjawab, iya, kalau Anda suka silahkan makan. Kalau tidak cukup, aku akan memanggil semua muridku ke sini. Anda boleh memakan sepuasnya. Sambil ia pun malah mengeluarkan senjata di belakangnya, dan ia pun membakar elemen usia mengumpulkan energi suci di pedang itu. Dan ia pun berkata, kalau masih tidak cukup, aku akan segera menghabisimu. Sambil ia pun melemparkan pedang kecilnya itu, dan ia pun berkata lagi, serangan alam Raja Tao. Sambil terlihat Luo Xingqian bersama Penatua Lu itu yang terkejut karena serangan tiba-tiba dari Tangsang itu. Dan Tangsang pun berkata, kalian sudah terlambat. Dan ia pun bergumam, kamu jangan salahkan aku licik. Ini adalah serangan alam Raja Tao dari pembakaran elemen usiaku. Lalu pedang yang kecil ini akan langsung menusuk ke bagian tubuh yang raksasa ini. Sambil kita diperlihatkan siluman banteng itu yang akan terkena serangan pedang dari Tangsang itu. Dan ia pun bergumam, banteng hitam petir alam Raja Tao pun tidak akan bisa menahan serangan ini. By the way, dan semua ini adalah pengalaman menang pertarungan selama bertahun-tahun ya mau. Yaitu pengalaman licik dari Tangsang yang menyerang dengan diam-diam, tapi tiba-tiba di sana banteng hitam itu pun seakan-akan ketakutan. Ternyata ia pun bersin di atas Tangsang hingga membuat Tangsang di sana pun langsung tersetrum, dan ia pun gosong di sana sambil berkata, aku akan mati. Dan banteng itu pun berkata, hidungku gatal sekali. Sambil terlihat Luo Xingqian bersama Penatua Lu itu yang terbengong, dan ia pun berkata, apa? Hanya sekali bersin sudah langsung menghabisi semua musuh. Sambil terlihat para murid dari kedua sekte itu yang terkejut juga. Tapi siluman banteng di sana pun berkata, muridmu sudah gosong, aromanya tidak sedap. Apakah aku boleh memakanmu? Tapi tiba-tiba ia pun terkejut menatap ke arah Tangsong itu yang gosong, dan siluman banteng pun berkata, kenapa kamu juga gosong? Siapa yang melakukannya? Aku bersusah payah mendapatkan makanan. Aku akan menghabisi orang yang membuatmu gosong. Sambil kita diperlihatkan Penatua Lu di sana berkata, menahan serangan mematikan alam Raja Tao, tak disangka sampai tidak bisa memperhatikannya. Dan Luo Xingqian pun masih terbengong berkata, pertahanan seperti ini. Dan ternyata ia pun dilihat dari kejauhan oleh gurunya, yaitu Chen Yuan. Dan ia pun berkata, meski Xiaohe hanya siluman alam Raja Tao, tapi dalam tingkatan alam yang sama, pertahanan Xiaohe bisa dikatakan tak terkalahkan. Sambil ia pun malah membaca buku, dan ia pun berkata lagi, bagi orang yang ingin menghancurkan pertahanannya, maka perlu tingkatan alam yang lebih tinggi atau penekanan dari suku atas. Tapi mana mungkin ada orang yang bisa mengalahkan Xiaohe di sekte Wangxian kecil ini. Aku lebih baik membaca novel, ini lebih menarik. Sambil ia membaca novel yang berjudul Aku Berkencan dengan Sekte Iblis ya momok. Sambil kita diperlihatkan
Luo Xingchen di sana langsung terjatuh dan ia pun berkata, aku kira leluhur memberikanku banteng ini karena belas kasihan, ternyata peliharaan perang. Dan penatua Lu itu pun berkata, ketua, bagaimana kondisi Anda? Apa Anda terluka? Dan Luo Xingchen pun bergumam, tidak, hatiku yang terluka. Sambil kita diperlihatkan para murid dari sekte Xinjian itu yang mencoba kabur dan mereka pun berkata, gawat, ketua Tang sudah meninggoy, tolong cepat kabur. Sambil kita diperlihatkan juga di sisi sekte Wangxia, mereka semua pun langsung berdiri dan peperangan itu dimenangkan oleh sekte Wangxia. Sambil terlihat Nona Luo Xingchen di sana yang terkejut menatap ke arah penatua Lu itu yang berkata, aku sudah bisa mati dengan tenang. Dan di sana ia pun langsung dibantu oleh Luo Xingchen sambil berkata, tetua Lu, Anda kenapa? Dan siluman banteng pun berkata, dia membakar elemen usianya, kemungkinan sudah akan mati. Bukannya kamu membawa arak suci Yuhuan? Sambil terlihat Luo Xingchen di sana terkejut berkata, oh iya, aku kan membawanya. Dan siluman banteng itu pun berkata, cepat berikan padanya. Sambil terlihat penatua Lu itu yang berkata, arak suci Yuhua. Apakah ketua beruntung mendapatkan setetes arak suci Yuhua? Tapi hal ini sudah tidak berguna lagi. Mendengar ketua bersedia memberikan arak suci Yuhua yang berharga itu padaku, aku merasa sangat puas. Aku sudah dalam kondisi sekarat. Arak suci Yuhua berikan saja pada generasi muda sekte Wangxian. Sambil seakan-akan ia pun akan meninggoy di sana dan memberi wasiat kepada Luo Xingchen, dan tiba-tiba ia pun terkejut menatap ke arah tempat minum yang dibawa oleh Luo Xingchen, dan Luo Xingchen pun berkata, tetua Lu, kamu jangan salah paham, aku masih memiliki banyak arak suci Yuhua, cepat diminum. Dan tetua Lu itu pun berkata, satu botol arak suci Yuhua? Ya ampun, kenapa ketua bisa memiliki begitu banyak arak suci Yuhua? Tumpah, gawat, tumpah ketua. Sambil Luo Xingchen tak sengaja menumpahkan arak suci Yuhua itu, dan ternyata ketua Lu di sana pun akan menjilat arak suci itu sambil berkata, ketua, aku tidak akan menyia-nyiakannya, bolehkah aku menjilat di lantai ini? Dan Luo Xingchen pun menjawab, tidak perlu tetua Lu, jangan. Ada satu danau arak suci Yuhua di tempat leluhur, Anda minum saja sepuasnya, kalau tidak cukup aku masih ada, pasti cukup untuk semua murid sekte. Sambil kita diperlihatkan penatua Lu itu yang terkejut dengan mata melotot karena mendengar arak suci Yuhua itu yang banyak sedanau. Lalu siluman banteng pun berkata, ya, dasar sekelompok orang kampung. Dan penatua Lu itu pun bergumam, satu danau arak suci? Mustahil. Ketua, apakah Anda sedang menipuku? Apakah aku sedang bermimpi? Atau aku sudah mati? Sambil kita diperlihatkan tangan yang berkobar membara itu, ternyata itu adalah Luo Xingchen yang berubah. Dan ia pun berkata, ketua Lu, aku tidak menipumu. Kamu lihat saja raga dewa matahari yang diberikan leluhur padaku. Senior banteng adalah monster kecil yang dimiliki oleh leluhur. Sambil terlihat tetua Lu itu yang makin terkejut hingga matanya melotot menatap ke arah Luo Xingchen itu yang berubah menjadi raga dewa matahari. Dan tetua Lu itu pun berkata, apa? Pemahaman terhadap dunia? Sembarangan memberikan raga dewa matahari? Banteng hitam petir hanya monster kecil? Ini pasti mustahil. Sambil ia pun langsung menenggak arak suci Yuhua itu, dan ia pun berkata, apakah masih ada? Sambil terlihat pundi-pundi nyawanya yang terisi kembali, Luo Xingchen pun berkata, ada, tidak perlu terburu-buru. Dan para murid itu pun langsung menenggaknya juga, dan seseorang pun berkata, ketua, selanjutnya apa yang harus kita lakukan pada sekte Xinjian? Dan Luo Xingchen pun menjawab, karena sekte Xinjian ingin menghabisi kita dan para pengkhianat juga datang melihat keramaian, maka hajar sampai babak belur. Sambil ia pun bersorak-sorak di sana bersama para muridnya. Sambil kita diperlihatkan di hari itu juga sekte Xinjian mulai mengingat kembali, yaitu ketakutan pada sekte Wangxia 100.000 tahun yang lalu. Sambil terlihat para muridnya di sana ketakutan dan mereka pun berkata, gawat, apa itu? Dan ternyata itu adalah siluman banteng dan penghinaan sekte Wangxian waktu itu.
Dan mereka semua pun ketakutan karena diserang balik oleh sekte Shinjia. Mereka pun berkata, banteng hitam petir dan raga dewa matahari, sekte Wanxia sudah bangkit, cepat kabur. Tapi tiba-tiba ketua dari sekte Wanxia itu pun keluar sambil berkata, apa yang terjadi? Kenapa begitu berisik? Dan anak buahnya pun berkata, ketua sudah keluar, ketua tolong kami. Tapi tiba-tiba temannya di sana pun berbisik, apa yang kamu pikirkan? Apa kamu ingin ketua mati? Ketua sakit berat 1 tahun yang lalu kan? Dan kekuatannya menurun pesat. Sekarang sekte Wanxian ada bantuan dewa. Ketua tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Sambil para murid sekte dari Xinjiang itu pun berkumpul menghadap ke arah ketuanya itu. Dan mereka khawatir berkata, ketua, ayo bersembunyi bersama kami. Kita bentuk sekte baru dan menyerang kembali. Iya, nyawa lebih penting ketua. Tapi tiba-tiba ketua itu yang dirasuki oleh sesuatu. Dan ia pun tersenyum sambil berkata, memangnya aku takut. Aku adalah ketua kan? Dan bersambung mo.